Halo semua, kembali lagi di channel Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Bukan, kembali lagi di channel Brian Tutorial. Ya, kali ini kita akan membahas sedikit konten santai ya. Kenapa ada channel yang videonya bagus, editingnya bagus, videonya bagus, bisa susah berkembang, dan ada channel yang dibuat asal-asalan itu bisa cepat berkembang. Nah, contohnya ini channel asal-asalan yang mana? Ini dah, channelnya Brian Tutorial. Ngerekamnya cuma di sini saja. Rekam juga pakai HP yang biasa. Padahal ada HP Sony di sini kan, Sony yang kameranya lebih bagus, iPhone juga lebih bagus. Kenapa saya pakai Xiaomi? Nah, saya ingin membuktikan kepada teman-teman ya. Dengan HP yang sederhana, ini HP yang sudah lama sih, HP Xiaomi ini. Saya pakai channel ini bisa berkembang dalam waktu 1 bulan. Nah, memang bulan kita udah buat 10 bulan ya. Jadi ya kita pakai VPN memang nggak perlu view yang banyak. Bulan lalu kita kita pancing dengan trik saya, tentunya nggak mungkin trik orang lain yang nggak mungkin. 1 bulan channel ini udah melejit. Sekarang udah masuk penghasilannya lumayan ya, di atas $100, 130-an dolar masuk 28 hari ini ya, berarti 1 bulan sudah masuk lebih ya. Tanpa VPN ya, intinya bisa. Itu dipancing 1 bulan yang lalu. Kenapa bisa? Itu penyebabnya adalah masalah penonton, teman-teman. Jadi YouTube itu tanpa penonton aktif, YouTube itu nggak ada artinya. Intinya YouTube ya memang mereka akan menghormati penonton aktif. Makanya saya selalu bilang kita harus buat akun seolah-olah sebagai penonton aktif. Itulah yang dihargai YouTube. Mau mereka punya 1 juta subscriber, mau 2 juta, mereka jarang nonton, ya mereka bukan penonton aktif, seperti itu ya. Jadi saya kadang-kadang itu nonton nggak saya tinggal keluar ya, akun saya memang sengaja saya buat nonton. Entah apa itu video apa, yang penting kita akun saya itu supaya terdeteksi aktif, seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin yang jual jam tayang atau jual beli subscriber, mungkin mereka punya akun mungkin bisa 3.000 ya, 3.000. Kan ada pernah bilang itu yang jual beli subscriber, ada salah satu penjual itu bisa mempunyai akun katanya 3.000. Itu gimana caranya jadi akun aktif 3.000? Saya 100 aja udah pusing tuh, mau ngaktifin semua itu kan pusing. Jadi itulah poinnya di penonton, teman-teman. Jadi saya pancing ke penonton yang tepat, tentu dengan oplos seperti yang sering saya bahas ya. Jadi dengan ketemunya ke penonton yang tepat, itu channel yang sederhana seperti ini, dengan tata lampu yang biasa-biasa saja, HP yang biasa, cuman ngomong aja, nggak nampilin muka ya. Kalau nggak nampilin muka biasanya memang lebih susah berkembang. Tapi teori itu bisa dikalahkan dengan trik yang saya pakai. Saya nggak pakai muka, nggak pakai mic juga ini ya, mic HP-nya aja langsung. Dengan peralatan sederhana bisa jalan. Dan ini juga sekaligus bisa memotivasi teman-teman yang nggak perlu nggak punya uang maksain buat beli HP yang bagus sekali. Memang sih konten yang bagus itu penting gitu teman-teman, tapi isi konten dan sasaran ke penonton yang tepat itu jauh lebih penting ya. Buat apa juga buat konten bagus-bagus, umpama konten teknologi yang bagus, terus kalian yang orang petani kalian suruh nonton, umpamanya kayak itu kan nggak nyambung gitu. Jadi konten pertanian supaya kena ke pertanian, konten tutorial juga seperti saya ya, biar kena ke penonton tutorial. Jadi sebenarnya ya mana ada orang yang buat sengaja konten yang jelek, sengaja jelek gitu supaya nggak maju kan. Di tutorial YouTuber besar, tutorial YouTube yang udah besar itu selalu buat konten yang bagus, perbaiki SEO, thumbnail, deskripsi. Pokoknya ngetik lah sampai capek gitu, sampai lupa buat konten intinya. Ya selalu disarankan, saran itu memang bagus, tapi setelah kalian tiru kan tetap channel kalian sepi. Pasti, karena ada 8 juta orang lebih yang seperti itu, yang kena seperti itu ya. Jadi 8 juta itu banyak teman-teman. Ya faktanya nanti akan saya kasih bukti nanti ya semua ya. Hari ini sih belum. Jadi dengan kita nyasar ke penonton yang tepat, ya channel yang biasa-biasa seperti ini bisa berkembang. Dan juga teman-teman saya bilang pakai trik ini kan mungkin pakai banyak HP ya teman, beli HP saja yang murah-murah seperti itu. Nanti kalau sudah monet itu bisa dijual, kalian tidak rugi. Apalagi kalau teman-teman beli HP yang murah, dijual bisa untung. Ya saya sudah pernah gitu, kita beli HP yang murah terus udah monet dijual. Kenapa masih? Kalau sudah monet ya mau kalian pakai buat mancing lagi juga bisa, atau buat channel baru lagi bisa. Tidak ada yang rugi ya, trik ini sebenarnya tidak rugi. Saya buat
trik oplos dengan channel besar. Channel besarnya juga nggak rugi, YouTube-nya juga nggak rugi, kita juga untung gitu. Jadi trik ini tidak ada yang dirugikan sama sekali ya. YouTube selalu akan memandang kalau penonton aktif itu adalah raja, seperti itu ya. Jadi makanya saya buat email 100 itu, bukan channel ya, tapi email 100 itu supaya aktif terus. Jadi itu raja semua itu intinya. Jadi punya 100 email aktif, ya aman. Jadi mau buat channel baru ya tinggal pancing. Karena saya dulu kan jual sering jual channel YouTube ke pemain VPN ya. Karena kita nggak main dulu, karena mungkin ada yang bilang pemain VPN itu curang, maling ya. Kalau maling bagaimana? Ini Apple, di Apple ini ada aplikasi VPN teman-teman. Kenapa saya bilang Apple itu sangat membenci kejahatan. Tapi kenapa ada aplikasi VPN di sini? Berarti itu bukan suatu tindakan kejahatan seperti itu ya. Jadi ada yang bilang kejahatan. Ini saya sebenarnya juga mau pensiun main VPN, tapi bukan karena kebenet ya. Ingat, channel saya masih aman. Tapi karena ya bosan udah udah capek mainnya ya. Karena tahun 2023 ini katanya juga ada perubahan tentang ya software atau AI yang lebih canggih lagi ya untuk mendeteksi pemain VPN. Ya, buat apa saya belajar lagi masalah trik-trik itu lagi, capek ya teman-teman. Mungkin tahun 2023 ini juga nanti saya akan banyak dapat kerjaan masalah kayak ini ya, ganti casing teman-teman. Ini sebenarnya iPhone 11 ya, yang dimodif menjadi iPhone 13. Nah, sekarang keluar iPhone 14. Otomatis akan ada nanti iPhone X, iPhone XR, XS itu akan diganti casing ke model iPhone 14. Nah, itulah kerjaan saya aslinya teman-teman. Jadi mungkin nanti saya akan jarang buat konten ya. Ya seperti itu ya, mungkin teman-teman YouTuber besar akan bersyukur nanti karena saya akan jarang buat konten, karena ya saya pasti utamakan kerjaan saya servis HP. Tapi karena iPhone 14 keluar, otomatis casing yang model 14 itu bakalan banyak, dan itu sudah kerjaan tahunan saya. Jadi setiap ada iPhone baru yang keluar, kita dapat banyak kerjaan ganti casing ya, seperti tadi itu ya, iPhone 11 jadi iPhone 13 atau iPhone X jadi iPhone 13. Ya, apalagi sekarang banyak artis TikTok ya. Pasti mereka pingin kelihatan HP yang lebih bagus, bukan gaya-gayaan ya, gaya-gayaan sih intinya. Ya seperti itu ya. Jadi kerjaan saya itulah hasilnya. Makanya saya santai-santai saja. Mungkin channel besar itu kan mereka menyindir-nyindir saya, tapi nggak berani nyebutin nama saya. Kenapa nggak berani nyebutin? Itu bakalan membuat nama saya melambung kalau disebutin ya. Itu udah pasti kan. Makanya saya santai, saya ketawa aja. Mereka ternyata takut sama saya. Sedangkan saya berani nyebut, saya berani nge-share link mereka. Toh mereka sukses, saya juga tidak rugi kan gitu, bro. Saya seperti itu loh dari dulu. Tanya Insan Tutor itu. Tanya Insan Tutor ya. Jadi saya, ada orang lain yang lebih sukses, nggak apa-apa. Kita juga masih ada kerjaan kok. Kita juga tidak rugi. Mensukseskan orang lain kan tidak merugikan kita. Mereka yang takut kita sukses. Nah kelihatan ya, mereka buat tutorial katanya bikin orang sukses. Ternyata prakteknya mereka takut orang lain sukses. Itu baru fakta ya. Kan nggak berani, mereka nyindir berani, tapi nyebutin nggak berani. Karena memang kalau disebutin, orang pasti penontonnya dia akan mencoba melihat saya seperti itu ya. Tapi saya berani itu, saya sebutin namanya, otomatis nama dia makin melambung. Terus saya share di komunitas ya. Saya tidak takut seperti itu. Jadi itulah bedanya. Mereka penontonnya nanti banyak atau mereka makin sukses, toh juga saya tidak rugi seperti itu kan. Jadi ya jadi ngelantur ya. Jadi intinya teman-teman, kalau channel yang jelek dapat penonton yang tepat, itu akan terlihat bagus. Kalau konten bagus dikasih ke penonton yang salah, itu tetap bisa terlihat jelek ya. Jadi poinnya, trik oplos video ini tetap berlaku. Orang penonton luar negeri bisa kita pancing kok, seperti itu ya. Jadi motivasi hari ini sebenarnya ya cerita-cerita sedikit teman-teman. Segini saja dulu videonya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.